Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Angginur Hikmah CGP Angkatan 9 Kota Batam. Berikut ini penerapan segitiga restitusi di Sekolah SMP Muhammadiyah Kabil. Apa itu segitiga restitusi? Ialah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Berikut ini tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Tahapan pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1, mengejek teman. Skenarionya adalah Amel melaporkan bahwa dia sudah diberi kata kasar yang menyinggung dari Alia, sehingga Amel merasa dibully di kelas. Guru memanggil Alia untuk ke kantor. Apakah Alia tahu kenapa Alia ibu panggil ke sini? Kenapa Bu? Saya tadi sedang ngobrol bersama teman-teman di kelas. Baik, di sini ibu mendapat laporan bahwa tadi pagi ada kejadian di kelas saat teman kamu, Amel tadi tiba di kelas. Kira-kira tadi kamu melakukan hal apa ke Amel? Di sini ibu tidak menyalahkan kamu, namun ibu di sini mencoba memperbaiki masalah yang sedang kalian hadapi. Bu, saya lagi kesel sama si Amel. Dia menceritakan saya di belakang. Dan saya tadi pagi sekedar menyindir saja sih. Oke, manusia tidak ada yang sempurna dan membuat kesalahan itu hal yang wajar. Namun, apakah yang kamu lakukan itu baik untuk diri kamu sendiri, nak? Hal yang saya lakukan memang tidak baik untuk diri saya, Bu. Saya sebenarnya tidak mau melakukan hal seperti itu. Tapi saya jujur kesel banget. Kamu sudah berusaha bertindak tidak lebih gegabah di sini. Ibu melihat kamu sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih dari itu. Tapi kamu bisa menahan emosi agar tidak lebih parah. Kamu pasti melakukan dengan tanpa alasan, bukan? Ya Bu, saya tidak bisa mengontrol emosi saya, Bu. Saya hanya menyindir dengan kata agak kasar. Tapi saya sebenarnya emosi sekali karena dia membicarakan hal yang tidak benar tentang saya. Jadi, jika hal itu terjadi, seharusnya kamu bagaimana kepada Amel? Saya seharusnya menanyakan langsung kebenarannya, Bu. Dan Amel menjelaskan alasannya kenapa ada berita seperti itu. Nah, itu kamu tahu. Apa kira-kira pelajaran dari kejadian hari ini? Agar keyakinan kelas kita sama-sama disepakati. Saya harus belajar mengontrol emosi dan meyakini keyakinan kelas kita bahwa kita di kelas 9B ini harus saling menghargai dan menyayangi teman, sopan dalam bertutur kata, serta membuat kelas kita tidak gaduh agar sama-sama nyaman di kelas. Setelah tahu keyakinan kelas kita, langkah apa selanjutnya jika sudah terlanjur terjadi masalah agar kita dapat mengembalikan keyakinan kelas kita? Saya ingin meminta maaf terlebih dahulu, Bu. Dan saya mencoba menanyakan alasan Amel. Alhamdulillah kalau Alia sudah paham. Di sini ibu hanya mengingatkan lagi niat kita di sekolah ini apa. Dan ibu ingin kalian bertanggung jawab dengan apa yang kalian ucapkan. Jika itu baik, maka baiklah yang akan kalian dapat. Dan jika itu salah, maka segera perbaiki dan selesaikan masalah dengan penuh tanggung jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Zalarti dari kelas 9B. Saya senang bisa diajak diskusi dengan Bu Ambi. Masalah saya dapat terselesaikan, yaitu membuli teman. Saya akan lebih menghargai teman-teman saya dan tidak mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua, tertidur di jam pelajaran. Winda sudah sering ditegur Bu Ade karena sering mengantuk saat belajar IPA.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nak, masuk sini. Ada apa ya Bu? Kok saya dipanggil ke kantor? Silakan Winda coba pikirkan. Ada hal apa yang menurut Winda akhir-akhir ini lakukan saat pelajaran IPA berlangsung? Terutama saat Bu Ade menjelaskan. Iya Bu, saya akhir-akhir ini suka ngantuk dan badan saya juga lemas. Apalagi jam IPA itu siang hari, jadi saya suka merasa ngantuk. Apa yang Winda lakukan pada jam istirahat? Kok masih mengantuk dan badan lemas? Kan saya ngobrol dengan teman di kelas Bu, badan saya lemas karena tidak makan dan jajan saat jam istirahat. Kenapa nak? Kok tidak makan jajan? Apakah uang saku kamu tidak ada? Ada uang jajan Bu, Tapi kenapa nak? Apakah ada alasan lain kenapa kamu tidak makan? Apakah saat ini dengan tidak makan ini kamu bisa ikut mengikuti pelajaran? Terutama saat siang hari pelajaran IPA. Iya Bu, saya lemas saat siang. Apalagi belajar IPA Bu, kadang nggak tahan ngantuknya. Baik, tidak itu untuk kamu nak. Hal apa yang kira-kira harus kita perbaiki di sini? Mulai tidur Bu di jam belajar. Nah, itu kamu tahu. Ibu di sini ingin tahu kenapa segitu tidak kuatnya kamu menahan kantuk dan lemas. Pasti ada alasan kan kenapa kamu melakukan hal ini? Saya mencoba hemat Bu, karena mau ngumpulin uang buat beli seragam baru. Seragam saya saat ini udah sempit, tapi saat saya minta uang ke orang tua saya, mereka bilang nggak ada uang saat ini Bu. Saya minum saja dari air yang kelas siapkan dan sama sekali tidak ke kantin. Hal yang Winda lakukan memang baik, namun di sini Winda telah merugikan diri Winda sendiri, iya kan? Iya Bu, harusnya saya belajar dengan semangat. Masih ingatkah keyakinan kelas kita nak? Dalam kelas, kita harus semangat mengikuti pelajaran dan disiplin. Winda, untuk menggapai cita-cita, kita harus menjadi orang yang seperti apa? Untuk masalah seragam yang Winda rasa sudah kusam dan sempit, itu akan Ibu bantu carikan solusi. Jika ada hal yang mengganggu dalam proses belajar anak-anak Ibu, sebisa Ibu akan memberikan kenyamanan di sekolah agar dapat belajar apapun itu dengan semangat. Saya harus menggapai cita-cita dengan belajar sungguh-sungguh Bu. Saya di sini akan mencoba semangat lagi untuk belajar Bu. Apakah kamu bisa menjalankan nilai-nilai dari keyakinan kelas kita nak? Insya Allah bisa Bu. Maaf ya Bu, saya nggak mau ngerepotin orang lain, tapi saya sadar bahwa dengan saya tidak makan, maka mengganggu pola belajar saya yang mengakibatkan ngantuk. Saya nanti akan meminta maaf kepada Bu Ade dan akan menjalankan keyakinan kelas dengan baik Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahadewi Darafela dari kelas 9B. Saya senang diajak diskusi dengan Bu Anggi. Masalah saya dapat terselesaikan, yaitu masalah tertidur di kelas. Saya akan lebih semangat belajar dan tidak akan mengulangi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tahapan dalam segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.